Swastiastu, and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini kita akan kembali untuk membaca salah satu request yang sudah terpilih untuk kita bahas di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita masuk di Ramal X Guru pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya juga, kita akan mulai saja Ramal X Guru untuk kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Ada sebuah request yang cukup banyak mengemuka dan sepertinya menarik untuk kita bahas. Dan sebenarnya untuk Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken belum lama ini sudah kita bahas, dan bahkan saya buat live-nya ya, supaya teman-teman bisa tanya langsung. Kalau misalkan mungkin ada banyak pertanyaan yang belum saya jawab, saya mohon maaf. Ataukah mungkin saya harus membuat live YouTube lagi untuk membahas tentang mereka berdua. Kalau misalkan setuju, kalian tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan cari waktu yang tepat untuk live lagi supaya teman-teman semua bisa melihat dan juga bisa tanya jawab dan bisa sharing juga tentunya, karena saat live streaming nanti kalian bisa saling bertegur sapa dengan para fans Heiko lainnya. Jadi hari ini kita akan mencoba memprediksi kira-kira kapan Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken akan menunjukkan ataupun publish hubungan mereka berdua ke sosial media ataupun ke para netizen. Oke, kita akan mulai saja untuk mengacak kartu tarot ini terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hubungan dia sama yang mungkin saat ini yang sedang dekat dengan dia atau dijodoh-jodohkan para netizen, boleh banget. Ataupun kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah dia memiliki hubungan dengan orang lain. Kalian langsung saja DM Instagram saya di @aditya_xguru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Seperti biasa akan ada 3 lembar kartu yang keluar untuk episode hari ini. Ini ya kartu yang keluar. Kartu yang pertama ada King of Cups ya. Di sini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang cups ya, piala ataupun gelas, dan di tangan kirinya memegang sebuah tongkat kerajaan. Ya, di sini saya melihat untuk kemungkinan Rangga Azov dan juga Heiko untuk publish ini ada satu orang yang bisa dibilang memegang komando. Dia jugalah yang akan lebih memberikan pernyataan secara entah secara gamblang ataupun masih secara samar-samar, dan orang ini adalah Rangga Azov ya. Saya rasa Rangga Azov yang lebih bisa memberikan jawaban yang ditunggu-tunggu oleh para fans tentunya. Kalau misalkan Heiko, kenapa kok tidak bisa secara langsung ataupun tidak bisa memberikan penjelasan tentang hubungan mereka berdua? Saya rasa Heiko ini ya, yang namanya cewek, pastinya akan malu-malu ya, akan terlihat lebih menutupi. Tapi dari sikapnya saya rasa sudah mulai terlihat bagaimana dia itu menyikapi tentang kedekatan mereka berdua. Tapi kalau tentang bagaimana cara publish, kemudian juga kapan mereka publish, Rangga Azov akan memiliki peran yang lebih besar di sini ya. Jadi saya rasa teman-teman harus bisa lebih melihat
bagaimana cara Rangga Azof memberikan sebuah informasi ya, apabila saat wawancara ataupun juga mungkin saat sedang ada di channel YouTube yang lainnya. Pastinya Rangga Azof akan ditanya soal Haiko. Kalian pasti akan ada informasi yang akan keluar dari mulut seorang Rangga Azof. Tapi di sini masih ada kesamaran ya, masih ada kesan samar-samar dan ditutup-tutupi tentang mereka berdua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada kartu The Moon ya. Di sini terlihat ada sebuah bulan ya yang bersinar terang, di bawahnya ada beberapa hewan yang melihat ke atas. Di sini saya melihat bahwa cukup banyak orang yang sudah menunggu-nunggu, tapi sudah ada juga orang yang ada persepsi mengarah ke sana. Mengarah ke sana itu bagaimana? Persepsi ini maksud saya adalah dia itu sudah tahu, dia itu sudah ada feeling bahwa Haizov itu sudah ada ini momen dimana kebersamaan mereka ini sepertinya memang sudah ada. Mereka berdua sudah benar-benar dekat, benar-benar sudah memiliki hubungan khusus, tapi tidak mau dipublish. Berkali-kali saya sempat mengatakan di video saya yang lalu, ada banyak aspek yang membuat khususnya seorang Rangga Azof itu lebih tertutup tentang kedekatannya dengan seorang Haiko van der Vecken. Dan di sini lebih kepada menjaga, lebih kepada dia itu tidak mau infotainment ataupun hal yang lainnya itu akan mengganggu kedekatan mereka berdua. Dan saya rasa itu cukup manusiawi dan cukup wajar, karena yang namanya hubungan yang menjalani adalah mereka berdua dan itu adalah privacy. Dan di kartu yang kedua ini saya rasa masih seorang Rangga Azof itu memiliki peran yang cukup besar di antara mereka berdua. Jadi kalau misalkan ditanyakan siapa sih yang memiliki peranan ataupun juga tongkat komando di antara mereka berdua, saya rasa Rangga Azof lah yang memiliki peran paling besar, karena dari segi usia, dari tingkat kematangan, kemudian juga dari pria dan wanita ya. Yang namanya wanita itu pasti kan secara tidak langsung ya, kalau misalkan besok sudah berumah tangga dan lain sebagainya, yang memberikan sebuah wejangan ataupun memberikan keputusan ya, meskipun segala keputusan itu diambil ataupun juga dipikirkan secara bersama, tapi sosok prialah yang akan memberikan final keputusan. Dan di sini juga terlihat masih cukup banyak waktu yang harus dilalui, dan di sini juga saya melihat masih cukup lama untuk teman-teman mengetahui secara gamblang hubungan mereka berdua, dan saya rasa kalian masih harus bersabar lagi. Next, kartu yang terakhir, kartu yang ketiga. Ini dia kartu yang ketiga. Ya, di sini terlihat ada seorang pria yang sedang membawa beberapa pedang di sini ya. Cukup banyak pedang yang dia bawa. Di sini saya melihat bahwa cukup rapih cara main dari Rangga Azof dan juga Haiko van der Vecken. Cukup rapinya kenapa? Karena mereka itu sepertinya memang benar-benar menutup rapat-rapat tentang kedekatan mereka berdua. Mereka sepertinya benar-benar membuat para netizen itu berpikir secara liar ya, membiarkan para netizen itu memiliki argumen masing-masing. Apakah mereka itu hanya berteman ataukah mereka itu sudah memiliki hubungan khusus ya. Dan saya pribadi sebenarnya sudah memiliki jawaban sendiri ya, anggapan saya sendiri tentang mereka berdua. Tapi yang namanya netizen ya pastinya akan memiliki jawaban masing-masing. Dan apabila dipertanyakan tentang hubungan mereka berdua, saat ini saya lihat cukup baik. Dan juga meskipun ada banyak sekali kemarin berita yang simpang siur, yang khususnya minta saya juga untuk membacakan yang saat ini, tolong Rangga Azof dibacakan apakah dia bisa cinlok sama si A ataukah Haiko bisa cinlok sama si B. Ada yang seperti itu, tapi saya
tidak ingin mengambil resiko. Tapi itu semua kan anggapan dari para netizen, dan biar saja kalau misalkan ada anggapan-anggapan seperti itu ya. Yang penting tidak kemudian saling menjatuhkan. Dan apabila kita ambil ketiga kartu ini ya, pertama, kedua, dan ketiga, apabila pertanyaan yang mengemuka itu adalah kapan mereka akan publish hubungan mereka, saya rasa masih cukup lama untuk mendengar kabar tersebut ya. Di sini saya masih belum bisa meraba-raba apakah tahun ini ataukah tahun depan. Tapi kalau misalkan tahun ini ya, tahun ini menurut saya masih tergolong cepat. Kalau misalkan tahun ini, kalau tahun depan itu juga sebenarnya masih cukup cepat dan tidak terlalu lama juga kalau menurut saya ya. Karena mereka berdua ya, khususnya seorang Haiko, seperti yang sering saya bilang di video saya yang lalu, Haiko ini memang usianya masih cukup muda, masih ada jalan yang cukup panjang yang harus dia lalui. Meskipun pemikirannya sudah dewasa, apalagi seorang Rangga Azov, dia itu sudah dewasa, kemudian juga sudah matang, pastinya akan menuju ke arah sana. Dan di sini saya lebih melihat bahwa mereka berdua sudah kompak satu sama lain untuk tidak akan gegabah untuk mempublish hubungan mereka kalau misalkan mereka memang memiliki hubungan khusus. Jadi saya rasa teman-teman harus bisa menghormati keputusan dari idola kalian. Yang penting ya, kalau menurut saya ya, yang penting itu mereka berdua memiliki hubungan yang baik, itu saja dahulu. Kalau misalkan hubungan yang dipublish, nanti takutnya, kalau menurut saya pribadi, dan mungkin teman-teman lainnya ada yang setuju dengan anggapan saya, kalau misalkan mereka mempublish hubungan mereka saat ini, itu ada plus minusnya. Minusnya salah satunya adalah akan banyak gosip-gosip yang beredar yang mungkin tidak suka dengan hubungan mereka, yang akan kemudian berakibat fatal untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Karena yang namanya semakin tinggi pohon, pasti akan banyak juga, akan semakin besar juga angin yang menerpa pohon tersebut. Menjaga privasi supaya mereka berdua masih tetap bisa berhubungan dengan baik, itu saja ya. Yang penting hubungan mereka baik, itu saja dulu. Kalau misalkan hubungan mereka baik, pasti kedepannya akan baik juga. Dan jangan lupa tetap doakan supaya mereka berdua bisa diberikan jalan yang terbaik, baik dari karir ataupun juga dari asmara mereka. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.